Beberapa tahun yang lalu ketika saya berdoa mengenai rumah, saya juga menjalani hampir sama prosesnya, yaitu saya mendapatkan sebuah janji Tuhan mengenai rumah. Terus kemudian apa yang saya lakukan setelah saya mendapatkan janji? Nah, sebelum saya membahas itu mungkin sedikit sebentar, saya tetap mempercayai gini, bahwa Tuhan itu seorang Papa. Lepas dari nubuatan itu bisa salah, saya tetap percaya begini, dia adalah seorang Papa. Kalau Bapak di dunia aja anaknya minta roti dikasih batu, enggak mungkin. Kalau anaknya minta ikan enggak mungkin dikasih ular, apalagi Bapakmu yang di surga. Saya tetap percaya begini, namanya seorang mama contohnya, saya tuh kepengen nanti anak-anak saya tuh punya rumah, nggak kontrak terus, itu loh saya. Padahal saya ini bukan orang tua yang perfect, yang banyak cacat saya malah. Jadi saya mempercayai Papa yang saya ikutin, Tuhan yang saya sembah adalah seorang ayah yang juga jauh lebih baik daripada saya. Jadi saya sangat mempercayai keinginan untuk memiliki sebuah rumah juga tidak akan bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan juga menginginkan itu untuk anak-anaknya. Jadi dapat atau tidak dapat nubuatan, saya tetap percaya bahwa saya itu pasti kita itu sebagai anak-anaknya, Tuhan tuh kepengen kita itu diberkatin. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu sebelum saya dapat nubuatan itu, saya udah ngomong begini sama Tuhan, Tuhan saya itu percaya kamu itu adalah Papa, engkau itu adalah Papa. Dan mana ada sih Papa kalau lihat anaknya susah, terus sampai jadi gelandangan, itu Papanya enggak mungkin tega. Itu cara doa saya. Nah, saya ingat satu ayat yang berkata begini, dengan hati kita percaya. Nah, itu yang saya percaya. Jadi itu kepercayaan saya dulu, yang saya yakinin dulu. Hati percaya saya. Terus yang kemudian Alkitab bilang begini, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Nah, ketika hati saya mempercayai bahwa dia seorang Papa yang baik, maka cara berdoa saya, mulut saya juga berubah. Akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih, saya pasti punya rumah. Nggak tahu gimana caranya karena engkau itu Papa saya gitu loh. Jadi cara kita berdoa udah beda. Bukan komplain, bukan kata-kata yang pesimis, tapi kata-kata yang positif, kata-kata yang optimis, saudara. Nah, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut kita mengaku lalu terjadi diselamatkan. Itu yang saya lakukan awal-awalnya. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bertindak. Karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya bertindaknya gimana? Bertindak yang paling simpel adalah dengan mulut tadi ya saudara ya. Dengan mulut. Alkitab juga bilang begini, kalau kamu minta sesuatu percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bagaimana sih cara kita percaya bahwa kita menerimanya? Yaitu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau itu Bapa yang baik. Enggak tahu gimana aku pasti akan memiliki rumah, enggak selama-lamanya kontrak, yang gitu ya. Itu kata-kata positif. Nah, yang ketiga, bertindak apa lagi selain ngomong, Bu? Bertindak yang bisa kita lakukan, saya pernah sharing mengenai kisah 5 roti 2 ikan. Bagian saudara dan saya adalah 5 roti 2 ikan. Bagian memberi makan 5.000 orang itu bagian Tuhan. Saudara, seringkali kita itu salah tafsir bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah janji itu inisiatif Tuhan. Jadi kalau itu inisiatif Tuhan, Tuhan itu yang lebih kepengen untuk melakukan itu. Jadi Tuhan yang akan memikirkan caranya untuk menggenapin. Bukan saudara dan saya yang sibuk terus cari utangan, pinjaman duit, ngemis sana ngemis sini, enggak. Itu yang saya maksud, yang bisa kita lakukan tanpa perlu sampai ngoyo dan berdarah-berdarah, itu kita lakukan. Contohnya, ya kita keliling, cari rumah, mulai ambil fotonya, mana yang kita suka, kita bawa ke dalam doa. Perkara dikasih atau enggak persis seperti yang kita minta itu haknya Tuhan. Tapi itu yang selama itu saya lakukan. Enggak bisa lebih, kenapa? Enggak ada duit kok. Nah, saya mengalami penggenapan itu kira-kira setelah 3 tahun. Sejak dapat nubuatan. Setelah 3 tahun. Dalam perjalanan itu ada mujizat yang Tuhan lakukan. Seseorang tiba-tiba memberikan berkat dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga saya dimampukan untuk membayar DP, pembelian sebuah rumah. Dalam perjalanan itu yang bisa Tuhan lakukan, maksudnya itu yang bisa kita lakukan dan bagian kita itu, saudara, memberikan 5 roti 2 ikan, bagian Tuhan menggenapinya, melengkapi 5.000 orang itu. Kira-kira itu secara simpelnya ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi percaya, mulut berkata-kata, kita tetap melakukan sebatas yang kita mampu,
tanpa perlu berdarah-berdarah. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.